Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, insyaallah dirahmati Allah, sesuai dengan judulnya kita hari ini akan bahas tentang genjutsu. Kita akan bahas tentang jutsu yang bukan fisik. Kita akan bicara tentang satu jurus yang selama ini dilakukan kepada kaum muslim, yang itu membuat kaum muslim secara kemampuan itu mereka hancur, secara kemampuan itu mereka hilang, padahal mereka bisa melakukannya. Sebelum kita bahas tentang genjutsunya Israel, saya pengen untuk cerita tentang satu kisah, teman-teman sekalian. Bagaimana cara manusia untuk bisa mengontrol, mengendalikan satu kekuatan yang lebih besar daripada dia. Jadi ceritanya begini, kalau teman-teman pernah lihat sirkus, maka teman-teman tahu salah satu binatang sirkus yang paling favorit itu kan adalah gajah. Dan gajah itu lebih besar daripada manusia. Gajah itu lebih superior, lebih besar, kuat tenaganya daripada manusia. Tapi pertanyaannya, kok bisa gajah yang lebih besar kekuatannya daripada manusia itu dia mampu nurut kepada manusia dan tidak berontak ketika ya diajak untuk pergi kemana aja, atau misalnya disuruh perform ini dan itu? Kenapa gajahnya mau? Jawabannya sederhana, karena gajah itu bukan dikendalikan secara fisik, tapi dia dikendalikan secara mental. Jadi ini adalah definisi gajah kena mental, gitu ya. Jadi gajah kena genjutsu. Gimana ceritanya? Setiap orang yang mereka ingin melatih gajah, mereka akan melatih supaya terbentuk sebuah belenggu, sebuah borgol, sebuah rantai di dalam kepalanya. Makanya di dalam mentalnya gajah. Makanya itu namanya mental block. Seperti apa mental block itu dibentuk? Jadi awal-awalnya manusia itu yang pengen untuk menjadikan gajah itu sirkus, nggak seperti ketika dia di alam bebas, dia akan ngebius dulu gajahnya. Setelah gajahnya itu kebius, kemudian gajahnya itu dirantai di sebuah pohon yang benar-benar kokoh. Jadi pohon yang benar-benar kuat. Apa yang terjadi ketika gajah itu bangun? Ketika gajah itu bangun, dia pasti akan langsung mau lari dong, karena dia merasa bahwa dia itu lagi ditangkap. Maka dia langsung lari ketika melihat manusia. Pas dia mau lari, dia nggak tahu kalau kakinya itu terikat dengan pohon, maka dia jatuh. Dia coba lagi dan dia jatuh lagi. Dia coba lagi dan dia jatuh lagi. Terus dia mencoba, kemudian dia jatuh lagi. Sampai berkali-kali dia jatuh, maka gajah itu punya satu anggapan. Lewat kemudian trial banyak sekali percobaan, banyak sekali kegagalan, lalu kemudian dia punya satu keyakinan bahwasanya dia tidak bisa lagi lari. Berarti ketika ada manusia itu, dia tahu setiap kali dia melihat manusia ini, maka dia melihat ada kegagalan. Berarti dia akan semacam kayak mengembangkan sebuah kesadaran baru bahwa dia nggak akan bisa lari, karena dalam kemudian anggapannya ketika dia itu lari, dia pasti jatuh. Setiap kali dia lari, dia pasti jatuh. Nah, setelah kemudian gajah ini sudah tidak lagi berontak, gajah ini tidak lari lagi karena dia sudah merasa bahwa setiap kali dia lari, dia pasti jatuh, maka itu belenggu di kakinya, rantai di kakinya itu dilepas. Setelah dilepas, maka gajah ini tidak akan pernah akan lari lagi, walaupun dia mampu melakukannya. Kenapa? Karena yang menjadi belenggu itu sudah berpindah. Belenggu itu awalnya di kakinya, tapi kemudian pindah di kepalanya, genjutsu. Ada lagi cerita, teman-teman sekalian. Ini kalau teman-teman sudah lumayan tua ya, sudah lumayan berumur, itu dulu ada komik namanya Kung Fu Boy. Nah, jadi komik Chin-Mi Kung Fu Boy. Di situ dia dilihatkan seberapa penting yang namanya kebebasan berpikir atau anggapan-anggapan yang baik. Kalau dalam bahasa Islam itu ya husnuzon gitu ya. Nah, jadi anggapan yang baik itu dia diperlihatkan. Gimana caranya? Gurunya ngasih kutu. Nah, jadi gurunya ngambil kutu dari monyetnya, kemudian lihat nih kutunya. Kutunya loncatnya tinggi. Wah, kutunya loncatnya tinggi sekali. Kemudian gurunya bilang, ini kutu yang baru diambil dari alam bebas. Dia loncatnya tinggi sekali. Nanti teman-teman boleh nyoba ya kalau ketemu kutu ya. Kutu kan loncatnya tinggi ya, berkali-kali lipat daripada badannya. Nah, kemudian gurunya bilang, sekarang lihat yang saya lakukan. Gurunya ini masukin kutu ini yang tadi loncatnya tinggi, dimasukin ke sebuah kotak korek api. Lantas kemudian dibiarkan berhari-hari. Apa yang terjadi ketika dia sudah dilepaskan dari kotak korek api ini? Maka kutunya itu akan lompat setinggi kotak korek api. Kenapa? Karena seperti gajah tadi. Awalnya kutu itu bisa lompat tinggi sekali.
Lantas kemudian ketika kutu ini sudah dikondisikan, dia punya semacam kayak batasan setinggi kotak korek api. Setiap kali dia loncat, jeduk, nyantuk, loncat lagi, jeduk, nyantuk lagi, loncat lagi, jeduk, nyantuk lagi, lalu gitu lagi, nyantuk lagi. Lama-lama kutu ini beranggapan, dia merasa bahwasanya itulah kemampuan dia. Dia cuma bisa loncat segitu aja, terkondisikan. Kenapa? Karena kotak korek api tadi, yang itu awalnya fisik, itu sudah berubah masuk ke dalam anggapannya kutu tadi. Nah, jadi itu adalah yang kedua. Contoh yang ketiga, teman-teman sekalian, ini teman-teman mampu trace juga. Teman-teman boleh cari di YouTube, namanya penelitian Pavlov. Jadi Pavlov ini memberikan sebuah pengetahuan pada kita bahwa hewan itu bisa dikondisikan. Memang hewan tuh nggak mikir, memang hewan tuh nggak punya akal, tapi dia bisa dikondisikan, mengubah belenggu-belenggu kotak-kotak korek api dari fisik menuju pada non fisik, menuju pada anggapan dia. Pavlov itu misalnya mencoba dengan cara begini, dia punya anjing, anjingnya ini kemudian dikasih sebuah penelitian, gimana caranya anjing ini kemudian dikasih sebuah pengkondisian. Pavlov ini setiap waktu makan siang, maka dia akan ngasih makan anjingnya. Setelah dia ngasih makan anjingnya, dia bunyiin bel, cleaning, ya, kira-kira gitu. Tiap kali dia mau ngasih makan anjingnya, dibunyiin bel, cleaning, terus menerus begitu berhari-hari. Lama-lama dia akan bunyiin bel, cleaning. Nah, itu berarti langsung anjingnya datang dan minta makan. Lalu cleaning lagi, anjingnya datang lalu minta makan, dikasih makan lagi. Lama-lama Pavlov ini nggak melakukan ngasih makan, dia cuma bunyiin bel aja. Dan tebak apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Setiap kali Pavlov ini membunyikan bel, maka anjingnya itu langsung keluar air liur. Nah, kenapa? Karena dia sudah terkondisikan. Manusia juga sama. Kita itu adalah makhluk yang kita kondisikan sendiri. Karena kita tuh punya pengkondisian. Persis kayak kita puasa sekarang. Kalau kita kemudian berpuasa sekarang, kita tuh sebenarnya lagi mengkondisikan badan kita, membentuk habits kita. Sehingga ketika kita nanti lulus daripada Ramadan, bagi orang-orang yang puasanya serius, mereka nanti akan mengalami sebuah pembiasaan di dalam diri dia. Sehingga ketika pembiasaan itu sudah terjadi pada bulan Ramadan, maka biasanya pada saat 1 Syawal, itu mereka kemudian merasa agak aneh ketika mereka makan di pagi hari. Kenapa? Karena sudah dikondisikan. Apa yang kita pengen kita bahas, teman-teman sekalian? Yang kita pengen kita bahas pada kali ini, temanya Genjutsu Israel adalah karena banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada saya, gimana Ustadz, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita melihat kekejaman yang terjadi. Tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, orang-orang yang beriktikaf digebukin. Orang-orang yang beriktikaf mereka ditendang dengan sepatu militer. Mereka kemudian menyaksikan orang-orang militer itu masuk ke dalam masjid dengan sepatu-sepatu mereka, membawa laras panjang yang digebukin pada orang, darah di mana-mana, kekacauan di mana-mana. Orang-orang yang ditangkapin sudah banyak sekali. Belum kita hitung sebelumnya orang-orang yang dibunuh pada tahun ini aja sudah berapa ratusan orang yang kemudian meninggal karena prosesi kebiadaban yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Kuncinya, teman-teman sekalian, adalah liberation of mind before liberation of land. Bahwasanya pembebasan pemikiran itu adalah sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembebasan daripada lahan, daripada tanah. Kenapa, teman-teman sekalian? Karena problematika yang ada pada saudara-saudara kita Muslim yang ada di Palestina, yang ada di Baitul Maqdis, sebenarnya permasalahan mereka bukanlah permasalahan fisik, tapi sebenarnya permasalahan mereka adalah permasalahan mental, permasalahan pemikiran. Bukan masalah mereka lebih tepatnya, tapi masalah kita sebagai sebuah umat muslim. Itu masalah kita. Kenapa? Karena selama ini tanpa kita sadar, media sudah memberikan kita batasan-batasan tadi, belenggu-belenggu tadi, kotak-kotak korek api tadi, sehingga kita tuh tidak bisa berpikir normal, sehingga kita tidak ada ubahnya seperti seperti gajah yang sudah tidak ada rantainya tapi dia masih tetap tidak mau lari. Atau kita nggak ada ubahnya seperti kutu yang dia sudah bebas, yang sudah dia lepas daripada kotak korek apinya, tapi loncatnya masih segitu-gitu aja. Nah, ini adalah yang kita maksud. Contoh seperti apa? Contohnya begini, teman-teman sekalian, lihat. Dulu ketika di zaman kaum muslimin, orang-orang muslim itu menjadikan Baitul Maqdis itu adalah menjadi bagian daripada diri mereka, menjadi bagian daripada hati mereka. Maka ketika mereka memandang Baitul Maqdis, mereka memandang Baitul Maqdis tidak ada bedanya dengan mereka memandang Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena Rasulullah SAW itu menanamkan pada seluruh muslim, tidak ada masjid yang kalian bersusah-susah payah untuk mendatanginya kecuali 3 masjid saja.
yaitu adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Maka ini adalah 3 masjid yang boleh kita datangi walaupun kita dengan bersusah-susah. Maka kaum muslimin merasa seolah-olah ya itu adalah bagian daripada dirinya. Belum lagi ketika dia bersama dengan Rasulullah, para sahabat bersama dengan Rasulullah, mereka berkiblat pada Baitul Maqdis, pada Masjidil Aqsa itu berapa tahun? Hampir 14 tahun menjadi seorang muslim. Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul pada saat umur 40. Berarti ya umur segitulah para sahabat kemudian masuk Islam. Dan ketika itu mereka sholatnya ngadepnya kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Sampai kapan? Sampai kemudian Allah memutuskan untuk mengabulkan doa Rasulullah bahwa Rasulullah pengen menghadap kepada Masjidil Haram. Dan itu berarti sekitar setahun lebih. Maka kira-kira 14 tahunan mereka sholat menghadap kepada Baitul Maqdis. Mereka diceritakan oleh Rasulullah seperti apa pentingnya Baitul Maqdis. Mereka diceritakan oleh Rasulullah bahwa sangat sekali mereka cinta pada Baitul Maqdis, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka selama umat menganggap Baitul Maqdis adalah bagian daripada dia, mereka tidak akan bisa diam ketika melihat Baitul Maqdis dizalimi. Maka mereka pasti akan berbuat sesuatu. Ini terjadi pada masa-masa kaum muslimin, dari ketika Rasulullah itu menyampaikan pada mereka, mendidik mereka, membimbing mereka, menjadikan mereka itu cinta dengan Baitul Maqdis, sampai dengan Umar bin Khattab akhirnya bisa membebaskan itu pada tahun 638. Selama itu tidak pernah sekalipun Baitul Maqdis itu gagal untuk mengisi hati kaum muslim. Yang kedua, kemudian ketika mereka menyaksikan Baitul Maqdis itu semenjak zaman Umar bin Khattab sampai dengan kemudian tahun 1000-an itu kemudian jatuh ke tangan tentara salib pada tahun 1099, maka mereka juga tidak bisa tinggal tenang. Mereka tidak bisa diam, mereka terus-menerus bergejolak, mereka terus-menerus menyiapkan diri, mereka terus-menerus berpikir bagaimana caranya agar kiblat kaum muslimin sebelum Masjidil Haram itu menjadi pengurusannya kaum muslimin lagi, yaitu adalah tanah yang diberkahi, tanah yang kemudian berhak untuk diurusin kaum muslimin. Bagaimana caranya agar tanah yang senantiasa disebut-sebut oleh Rasulullah, yang Rasul menanamkan cinta kepada kaum muslimin, itu kemudian bisa untuk dibebaskan kembali. Maka tidak pernah umat itu gagal juga menghiasi diri mereka dengan Baitul Maqdis di dalam hati mereka, sampai Allah memutuskan ada Nuruddin Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi yang akhirnya menuntaskan kerinduan daripada umat ini. Ini adalah bagian daripada kerinduan, bagian daripada cara berpikir umat. Karena umat pada saat itu berpikirnya bahwa Baitul Maqdis itu adalah urusan umat. Tapi genjutsu yang hadir sekarang seolah-olah kita dipaksa untuk menerima bahwa ini bukan masalah umat. Maka bergeserlah pembicaraan tentang Baitul Maqdis, bergeserlah pembicaraan tentang Masjidil Aqsa. Dari kita itu adalah melihat ini sebagai masalah umat menjadi masalah Timur Tengah. Oh, biarin aja, itu urusannya Timur Tengah. Biarin aja, itu bukan urusan kita, itu urusan Timur Tengah. Dari urusan Timur Tengah bergeser lagi, ini cuma urusan masalah Palestina. Biarin aja orang-orang Palestina yang berjuang, biarin aja Hamas yang berjuang, biarin aja kemudian orang-orang di sana yang mereka memutuskan nasib mereka sendiri. Kita di tempat yang jauh, kita nggak usah ikut-ikutan. Ini bagian daripada genjutsunya tadi. Seolah-olah kemudian ini bukan masalah kita, ini bukan masalah orang-orang muslim. Apalagi kemudian yang dimaksud dengan tadi, ilusi-ilusi tadi, atau mental block tadi. Seolah-olah Israel adalah sesuatu yang kuat, seolah-olah Israel adalah sesuatu yang tidak terkalahkan. Ini yang dibuat sebuah ilusi, seolah-olah Israel ini adalah negara yang kuat, negara yang hebat, negara yang ya superpower dan segala macam. Padahal nggak begitu. Padahal sebenarnya yang terjadi, orang-orang muslimnya yang terkena genjutsu lagi, mereka tidak bisa bersatu. Ini yang menjadi masalah. Udah, Islam gak akan mungkin bisa bersatu. Mereka beda dengan Anda. Mereka itu adalah Timur Tengah, kita Indonesia. Kita ini Indonesia yang Islamnya paling bagus. Sedangkan di sana tuh cuma kekerasan doang. Itulah Mesir. Mesir bukan Arab. Arab bukan Turki. Kita terkena ilusi. Kita terkena mental block. Bahwasanya orang-orang muslim itu tidak bisa bersatu. Bahwasanya orang-orang muslim itu memandang yang lain sebagai bukan satu saudara. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Bahwasanya mereka lebih kuat ikatan mereka daripada ikatan rahim, daripada ikatan darah. Maka genjutsu yang lain adalah ketika teman-teman ngelihat nih ada orang bilang, itu kan negeri lain, udahlah urusan sendiri masih banyak.
Udahlah, Indonesia nggak habis-habis masalahnya. Ngapain kita ngurusin orang lain? Ini termasuk ilusi tadi. Ini termasuk mental block tadi. Dan biasanya orang-orang kayak gini, dalam negeri mereka nggak peduli, luar negeri apalagi. Kenapa? Karena mereka cuma beralasan dan cuma ingin menanamkan bahwasanya orang muslim itu tidak boleh untuk mengurusi umat yang lain. Kenapa? Karena Yahudi akan tahu betul, Israel akan tahu betul bahwa ketika kaum muslimin bebas daripada ilusi ini, bahwasanya ketika kaum muslimin yakin bahwasanya mereka adalah umat yang satu, maka ini adalah akhir daripada pendudukan dan kebiadaban yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Ini adalah yang bisa kita kasih tahu bahwasanya ya inilah namanya genjutsunya. Apalagi misalnya ada yang bilang jangan bawa-bawa agama, mereka tuh adalah urusan politik, mereka adalah urusan perang. Ini adalah perang antara Palestina dan Israel. Ini salah satu ilusi lagi. Ini salah satu genjutsunya lagi. Seolah-olah kita merasa, oh kalau gitu kita gak usah bela siapapun, karena mereka sebenarnya lagi perang, gitu kan ya. Ngapain kita bela orang lagi perang? Itu bukan perang. Yang terjadi adalah pembantaian. Yang terjadi adalah orang-orang yang terjadi Israel melakukan sebuah kejahatan perang, melakukan sebuah pembantaian, melakukan sebuah kebiadaban kepada manusia-manusia yang ada di Palestina, dan mereka menjajah. Itu adalah faktanya. Apalagi genjutsu yang lain. Israel kan adalah negara merdeka yang sudah disetujui oleh PBB. Nah ini adalah sama genjutsunya lagi. Orang nggak belajar sejarah, orang nggak belajar tentang ya seperti apa kejadian sebenarnya, sehingga mereka seolah-olah merasa kalau mereka bela Israel, kalau mereka bela Palestina, mereka bela Baitul Maqdis, mereka membela teroris, dan kalau mereka bela Israel, mereka membela negara yang sah. Ini juga termasuk bagian daripada tadi. Maka teman-teman sekalian, akan sangat sulit ketika kita berusaha menjelaskan tentang permasalahan Baitul Maqdis pada orang-orang yang gak mikir, atau pada orang-orang yang mereka sudah memang terkena genjutsunya tadi, atau bahkan menjadi pelakunya, atau bahkan menjadi agen-agennya. Teman-teman lihat aja tuh di media. Di media itu sudah kita lihat sama-sama bahwasanya Israel itu secara aktif ngebayarin influencer-influencer, secara aktif ngebayarin buzzer-buzzer. Termasuk mungkin yang teman-teman tahu sekarang, yang banyak ngebacot, yang banyak kemudian rusuh ketika di sosial media. Lah ini memang kita perlu untuk melihat kenyataannya adalah memang mereka akan senantiasa ngebayarin orang-orang itu, akan senantiasa ngeluarin uang. Jadi tiba-tiba kok banyak banget ada yang ngebelain. Sudah jelas-jelas mereka melakukan kejahatan perang, sudah jelas-jelas mereka melakukan pembunuhan, sudah jelas-jelas mereka melakukan pembantaian, tapi banyak yang bela. Kenapa? Ya wajar, bisa jadi mereka memang dapat uang. Itu sudah banyak yang nyampein, diundang khusus dengan pesawat kelas 1, dikasih kemudian uang lagi untuk memberitakan tentang kebaikan-kebaikan, bahwa ini nggak ada masalah di sini, bahwa semuanya di sini adalah manusiawi dan segala macam. Ini adalah sebuah propaganda aktif yang dilakukan oleh negara, kan gitu kan ya. Nah, maka teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang masalah kondisi kaum muslimin yang ada di Baitul Maqdis, maka ini bukan permasalahan fisik. Karena per April 2023 kita bisa melihat bahwa orang-orang muslim jumlahnya ada 2 miliar. 2 miliar ini kalau seandainya 10%-nya aja pergi ke sana, nggak usah ngapa-ngapain, nongkrong aja, udah di situ mabar aja, itu orang-orang Israel juga selesai sebenarnya. Tapi kenapa orang-orang muslim tidak mau melakukan itu? Karena mereka terkena tadi sebuah ilusi bahwa seolah-olah kita tuh berbeda satu muslim dengan muslim yang lain. Udah biarin aja itu urusannya Timur Tengah, udah biarin aja itu urusannya Palestina, itu bukan urusan kita. Kita Indonesia, kita ngurusin aja Indonesia. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada hal-hal yang menyesatkan. Maka teman-teman sekalian, selama kaum muslimin tidak dinaikkan level berpikirnya, maka akan sangat sulit bagi kita untuk bisa membebaskan atau untuk bisa memberikan kontribusi kepada saudara-saudara kita yang tertindas di Baitul Maqdis, di Palestina. Maka soalan timnas Israel aja kemarin yang mau datang ke Indonesia, itu pro kontranya luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang masih tertipu dengan banyak anggapan-anggapan tadi. Tenggelam dalam drama lah gitu kan ya, drama bahwa ini adalah mimpi rakyat Indonesia dan segala macam. Ini drama-drama yang tidak ada esensinya dengan masalah. Sementara kalau kita lihat masalahnya jelas, masalahnya itu adalah pembantaian perang dan seterusnya, pembantaian kebiadaban dan kemudian kejahatan perang. Ini adalah kemudian yang bisa kita lihat teman-teman sekalian. Artinya liberation of mind itu adalah before. Liberation of mind, kebebasan cara berpikir kita, itu adalah sebelum liberation of land, sebelum daripada pembebasan tanah. Kalau seandainya orang-orang masih berpikirnya
bahwasanya mereka bisa membebaskan tanah Palestina, mereka bisa membebaskan saudara-saudara mereka di Palestina dengan hanya menggunakan fisik, itu tidak mungkin selama pemikiran mereka belum dibebaskan. Maka sangat menarik sekali ketika dalam salah satu bukunya Dr. Majid Al-Kilani itu menulis satu buku judulnya Hakaza Zohara Jilu Salahuddin wa Hakaza Adatil Quds. Dia menulis dalam satu bukunya, beginilah munculnya generasi Salahuddin dan beginilah kembalinya Al-Quds ke tangan kaum muslimin. Maka hal pertama yang dia sorotin adalah bahwasanya kaum muslimin sebelum berbuat apapun dia harus membersihkan kepalanya dari racun-racun pemikiran. Bahwasanya orang muslim itu tidak bisa bersatu, orang muslim itu adalah lemah, bahwasanya mereka itu kuat, bahwasanya kita itu harus ikut dengan cara main mereka, bahwasanya kalau kita nggak suka sama negara biadab seperti Israel itu seolah-olah kita antisemit, bahwasanya kalau misalnya kita membantu saudara-saudara kita di Baitul Maqdis seolah-olah kita adalah teroris. Ini racun-racun pemikiran, ini kotak-kotak korek api tadi, ini adalah rantai-rantai yang tidak terlihat tadi, yang akhirnya membuat orang-orang muslim tidak bisa untuk mengetahui fakta yang sesungguhnya tentang Baitul Maqdis. Ini, jadi kalau teman-teman lihat, gampang aja. Kalau ada orang-orang yang komen, kalau ada orang-orang yang kemudian mereka ribut, mereka ngoceh, ujung-ujungnya membuat Anda teralihkan, membuat hati Anda itu tidak lagi connect dengan Baitul Maqdis, membuat Anda itu tiba-tiba melupakan urusan Baitul Maqdis. Inilah orang-orang yang sibuk untuk melakukan genjutsu pada Anda, melakukan sebuah tipuan pemikiran kepada Anda. Padahal mereka adalah sejatinya orang-orang yang khawatir, orang-orang yang takut ketika kaum muslimin bersatu, ketika mereka punya cara berpikir yang bagus, ketika mereka mulai sehat berpikirnya, mereka berpikir sebagai satu umat, maka disitulah akan Allah berikan pertolongan-pertolongan bagi kaum muslimin insya Allah. Maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan bagi kita, menjadi sebuah tambahan-tambahan manfaat bagi kita, dan semoga kita semuanya itu menjadi orang-orang yang terus-menerus belajar, terus-menerus untuk membuka pemikiran kita, supaya kita itu tahu bahwasanya apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim itu pasti adalah sesuatu yang terbaik. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kemakan untuk cara berpikir yang salah, kemakan belenggu-belenggu yang gak benar, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan sampai dengan akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman sekalian. Berarti apa yang harus kita lakukan sekarang? Jihad ilmu. Ayo ketahui, belajar ilmunya, coba pelajari sejarahnya, ketahui kebenarannya seperti apa. Setelah kita belajar, setelah kita tahu, setelah kita paham, sebarkan seluas-luasnya. Spread the words, share the story, gitu kan ya. Kasih tahu pada orang seperti apa yang seharusnya. Kasih tahu lewat komik, kasih tahu lewat lagu, kasih tahu lewat tayangan, kasih tahu lewat komen, kasih pembelaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina, di Baitul Maqdis. Karena yang mereka perlukan bukan Anda sibuk dengan fisik. Misalnya, gimana cara saya bisa pergi ke sana? Enggak. Yang mereka perlukan, mereka sampaikan kepada kita. Yang kami perlukan, kalian ketahui dulu, pelajari dulu, ayo ilmui tentang Baitul Maqdis dan sebarkan pada orang-orang. Agar setelah itu bisa kita lakukan, nanti cara berpikir umat akan naik. Ketika cara berpikir umat akan naik, sudah naik, dan mereka sudah lebih cerdas dalam memahami sesuatu, maka tipuan-tipuan ini tidak akan menggelisahkan mereka. Maka tipuan-tipuan ini tidak akan pernah untuk bisa berbuat apapun, tidak bisa akan menyesatkan umat lagi. Maka logika-logika yang salah ini akan mudah ditepis oleh umat, dan mudah-mudahan Allah menjadikan itu segera kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.